Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Widianti, mahasiswi tingkat 1 kelas Reguler Manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nomor induk mahasiswa 340210058. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir UTS pada mata kuliah Komputer Bisnis, yaitu masih tentang Mayob. Saya akan mengerjakan kasus yang sudah saya buat pada Mayob. Di sini saya sudah mempunyai file tugas akhir UTS tentang kasus yang sudah saya buat. Dengan nama perusahaan Sang Mundong yang mempunyai daftar isi dari soal dan laporan keuangan. Untuk soalnya bisa dilihat di sini. Sebuah perusahaan PT Sang Mundong bergerak di bidang perdagangan dan jasa, yaitu menjual 5 jenis produk dan menjual jasa, dan memiliki 2 kantor cabang yang terdiri dari 2 departemen. Di sini terdapat data perusahaan dengan nama perusahaan PT Sang Mundong, alamat lengkap Jalan Kapten Murad Idrus nomor 2 Ciamis, Jawa Barat. Dengan kebijakan perusahaan, periode akuntansi tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Setiap barang yang dijual maupun dibeli dikenakan pajak sebesar 10%. Setiap barang yang dibeli menggunakan uang muka sebesar 25% dari total pembelian, sisanya akan dibayar dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran hutang menggunakan rekening BRI. Lalu penerimaan piutang menggunakan rekening Bank Mandiri. Mata uangnya menggunakan rupiah. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Untuk pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan rekening Bank Mandiri. Penyusutan harta tetap menggunakan metode garis lurus. Mari kita input data yang tersedia di sini ke dalam Mayob. Pertama-tama kita buka dulu Mayob accounting-nya. Lalu klik create, klik next. Lalu di sini kita bisa mengisikan informasi tentang perusahaan kita. Company name-nya PT Sang Mundong. Alamatnya di lalu klik next. Untuk current financial year-nya dari 2020. Last month-nya Desember dan awalnya Januari. Klik next. Klik next. Lalu kita I would like to import a list of account. Karena kita akan membuat akun sendiri. Lalu klik next. Klik change untuk kita mau menyimpannya di mana. Kita bisa pilih mau simpan di mana. Klik save. Lalu klik next. Command center. Klik 2 kali untuk memperbesar. Kita ke account, lalu ke account list. Di sini kita bisa menginput account list yang sudah ada pada data. Untuk
menginput account list, kita bisa menggunakan file, lalu import data, account, dan account information. Atau juga kita bisa membuat manual dengan klik new, lalu mengisinya di sini. Untuk cara lengkap menginput akun list bisa dilihat di video sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mengedit nama rekening yang linked. Nama rekening yang linked itu yang ada tanda checklist seperti ini. Kita bisa ganti. Lalu untuk yang seperti ini yang tidak linked kita bisa hapus dengan cara double klik kanan, delete account. Lalu untuk selanjutnya kita bisa membuat daftar pajak, daftar departemen, dan daftar kantor cabang. Untuk video yang lengkap bisa dilihat di video sebelumnya. Untuk menghubungkan account kita bisa ke setup, ke linked account. Video lengkapnya bisa dicek di video sebelumnya. Di sini terdapat daftar customer dan supplier, lalu ada employee di bawahnya. Untuk menginput data ini ke Mayob, kita bisa ke card file, card list. Di sini saya sudah menginput. Untuk cara lebih lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Untuk daftar produk dan daftar jasa, kita juga bisa menginputnya di inventory, item list, lalu di sini sudah ada. Cara lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Lalu untuk neraca awal dan saldo awal piutang dan utang, saya juga sudah membuat video di sebelumnya. Kalian bisa lihat caranya ke video sebelumnya. Namun di sini saya akan membahas lagi sedikit cara menginput neraca awal, yaitu ke setup, balance, account opening balance. Di sini sudah terdapat neraca awal. Lalu untuk menginput saldo awal piutang bisa ke setup, balance, customer balance. Di sini terdapat data-datanya. Lalu bisa ke setup, balance, supplier balance untuk menginput saldo awal utang. Lalu selanjutnya akan menginput saldo awal persediaan. Untuk saldo awal persediaan kita bisa ke inventory, count inventory. Lalu pada count kita bisa mengisi berapa jumlah saldo awal persediaan kita. Di sini semuanya 20. Kita bisa tulis di sini. Lalu klik adjust inventory. Klik continue. Lalu klik opening balance. Untuk date-nya atau tanggal, kita bisa mengisi. Lalu memonya bisa diubah menjadi unit cost adalah harga pokok penjualan. Kita bisa lihat. Untuk mesin cuci 4 juta. Lalu untuk S2 kulkas 2 pintu 6 juta. Lalu untuk S4 atau TV 4 juta. 6 juta. Lalu 2 juta. Lalu kita bisa klik record. Untuk melihat hasil rekamannya, kita bisa ke account, transaction journal, lalu kita bisa masukkan tanggalnya, lalu ke inventory. Di sini sudah ada, lalu kita bisa close. Lalu langkah selanjutnya adalah menginput transaksi. Menginput transaksi, di sini sudah terdapat transaksi dan deskripsi kejadian transaksinya. Proses ini akan memerlukan waktu yang panjang. Di sini saya terdapat 34 transaksi dan terdapat 15 poin transaksi. Saya akan mencontohkan untuk poin satu transaksi saja, seperti transaksi pembelian kredit. Lalu untuk menginput transaksi pembelian kredit, kita bisa ke purchase, enter purchase, suppliernya dari PT Daegu. Ganti
layout dengan item. Oke. Tax inklusif sudah dinonaktifkan, lalu terms-nya atau syarat pembayaran ganti dulu ke in a given of days. Discount day-nya 10, launch day-nya 30, dan discount for early payment-nya 2%. Klik OK. Date atau tanggal 2 Januari 2020. Bill-nya kita membeli 5 unit mesin cuci. Mesin cuci dengan harga 4 juta. Jual beli. Lalu untuk yang lainnya 3 unit kulkas. Kulkas harganya 6 juta. Jobnya taxnya PPN. Lalu 7 unit TV. Harganya 4 juta. Harganya 4 juta, jobnya jual beli. Untuk freight atau ongkos kirim, biaya angkutnya 700.000. Freight 700.000. NT atau not reportable, paid today atau uang muka. Uang muka pembelian dari 73.300.000 yaitu 18.325.000. 18.325.000. 18.325. Untuk kantor cabang lainnya, kita juga bisa mengisinya seperti ini. Sebelum record, kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Klik OK, lalu bisa kita klik record. Ignore all, ignore all, ignore all. Would you like to change the text code used? No. Lalu klik OK. Lalu untuk transaksi pembelian tunai kita bisa ke. Lalu untuk transaksi pembelian tunai kita bisa ke, masih di purchase, enter purchase. Lalu ganti layout dengan item. Tanggal 4 Januari kita membeli secara tunai ke PT Daegu. Karena ini membeli secara tunai, maka terms-nya COD. Date-nya atau tanggal kita transaksi atau tanggal kita membelinya yaitu 4 Januari 2020. Sama seperti pengisian sebelumnya, bill-nya atau berapa unit kita membeli. 9 unit mesin cuci. Harga per unitnya 4 juta. Taxnya PPN. Lalu 5 unit kulkas. 5 unit kulkas. Harganya 6 juta. Dan sudah PPN. Biaya angkut 700.000. Not reportable paid today-nya karena ini membeli secara tunai, maka paid today-nya seharga total amount yaitu 73.300.000.
Kategorinya di kantor cabang Bandung. Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Lalu kita bisa klik record. Ignore all. No. Oke. Lalu untuk menjual barang secara tunai masih di sales, enter sales. Customer-nya kita akan menjual ke siapa? Ke PT Mitra Jaya. Termsnya COD karena penjualannya secara tunai. Lalu tanggal transaksinya 14 Januari. 14 Januari. Kita akan menjual 3 unit TV. Dengan harga 5 juta per unit. Diskonnya 2%. Diskon 2%. Ongkos angkut 150. Not reportable. Paid today-nya seharga karena cash atau tunai, jadi bisa samakan dengan total amount, yaitu 16.320 kategori cabang Bandung. Lalu kita bisa record. Lalu untuk transaksi penerimaan kas penambahan modal kita bisa ke banking, receive money, deposit to account. Karena penambahan modal akan ke Bank Mandiri. Amount received-nya 10 juta. Lalu memonya penambahan modal. Tanggalnya tanggal 20 Januari. 20 ini kantor cabang Bandung. Lalu untuk account-nya modal. CTRL untuk melihat jurnalnya, penambahan modal. Lalu bisa klik record. Lalu untuk pengeluaran kas tunjangan karyawan masih di banking, spend money. Pay from account Bank Mandiri. Date-nya atau tanggalnya 24 Januari 2020. Amount-nya 6 juta. Lalu untuk memonya membayar gaji karyawan. Kategorinya di Bandung. Lalu Ctrl R. Lalu bisa di record. Lalu langkah selanjutnya adalah menampilkan laporan. Di sini terdapat list untuk menampilkan laporan apa saja. Untuk laporan pembelian, kita bisa ke purchase, report, satu, display. Di sini sudah ada item detail. Lalu jika ingin menyimpannya, kita bisa ke send to PDF.
kita bisa simpan di sini. Lalu close. Lalu untuk laporan penjualan bisa ke sales, ke report, lalu di item ada sales detail. Display. Untuk save bisa ke send to PDF. Lalu bisa di save. Lalu yang ketiga untuk laporan bank, kita bisa ke banking, ke report, lalu bank register. Klik display. Lalu untuk menyimpan kita send to PDF. Save. Lalu selanjutnya laporan persediaan. Untuk laporan persediaan, kita bisa ke inventory, report, item list detail, display, kita juga bisa mengatur-ngatur ininya. Send to PDF. Save. Lalu bisa ke inventory count sheet. Display. Nah, send to PDF. Save. Close. Lalu untuk laporan neraca saldo kita bisa Ctrl I ke account, lalu ke trial balance. Display. Lalu untuk save-nya kita ke send to PDF. Save. Lalu selanjutnya laporan neraca standar balance sheet. Masih di account, standar balance sheet. Display. Set to PDF. Save. Lalu untuk laporan laba rugi atau profit loss bisa di profit loss. Display. Save to PDF. Save. Untuk laporan laba rugi profit loss untuk masing-masing kantor cabang bisa di account, kategoris profit and loss. Display. Send to PDF. Lalu untuk laporan arus kas di banking, statement of cash flow. Statement of cash flow. Display. Send to PDF. Save.
Lalu untuk laporan pembayaran pajak, GST or sale tax, GST report, lalu GST summary accrual. Display, send to PDF. Lalu untuk aktivitas penjualan keseluruhan dan masing-masing kantor cabang bisa di sales, lalu di customer ledger. Display, send to PDF, save. Lalu untuk jurnal penjualan juga di sales, transaction journal, sales and receivable journal. Display, send to PDF, save. Lalu untuk aktivitas pembelian keseluruhan dan masing-masing kantor cabang, kita ke purchase, lalu ke supplier dan supplier ledger. Display, kita bisa beresin agar rapi. Send to PDF, save. Lalu untuk jurnal pembelian masih di purchase transaction journal, purchase and payable journal. Display, jika ingin dibereskan silahkan send to PDF, save. Untuk laporan neraca saldo dan laba rugi setiap bulannya, kita bisa ke Ctrl I, account, untuk bulan Januari, lalu untuk bulan Februari, untuk bulan Maret, untuk bulan April, untuk bulan Mei, untuk bulan Juni, untuk bulan Juli, untuk bulan Agustus, untuk bulan September, untuk bulan Oktober, bulan November,
bulan Desember. Lalu untuk laba rugi bisa ke account, profit and loss, display, untuk setiap bulannya berarti ganti saja menjadi bulan Januari. Februari, display, untuk yang Januari, lalu Februari, lalu untuk Maret, April, display, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.